dengan saya melihat roh saya keluar dari tubuh saya. Saya sempat berpikir kalau saya sudah mati, tapi saya tidak melihat tubuh saya. Saya hanya melihat roh saya keluar dari tubuh saya, dan saya pikir saya sudah mati. Dan sempat saya tidak tahu sama ada Anda percaya atau tidak ini, tapi inilah yang saya mengalami. Sempat sepertinya saya pukul diri saya, karena macam saya pikir saya tidur, saya mimpi, saya tidak tahu. Saya lebih kurang mimpi, lebih kurang tidak mimpi. Yang jelas saya tidak tahu apa itu pengalaman. Dan saya dibawa oleh satu orang. Saya cakap ini satu orang karena suara dia saya dengar, tetapi tubuh dia saya tidak melihat. Dia ditutupi oleh awan-awan putih. Suaranya saja saya mendengar. Saya dibawa oleh dia berjumpa dengan roh orang mati. Orang mati itu saya sangat kenal. Orang mati itu berkata kepada saya, kami mau menembusi tingkat langit yang ketiga, tetapi kami tidak boleh. Kami mau tahu apa yang ada di tingkat langit yang ketiga, tetapi kami tidak boleh pergi sana. Dengar baik-baik. Ini orang, dia mengaku diri Kristen, tetapi mereka tidak pernah mengalami baptisan dalam nama Yesus dan penerimaan kuasa Roh Kudus. Ini orang saya sangat kenal, dan dia sudah mendengar itu Injil, tetapi dia tidak bertindak. Malah dia menolak. Dan ini oranglah yang saya dibawa berjumpa kepada. Dan dia katakan kepada saya, kami mau menembusi langit yang ketiga, tetapi kami tidak bisa. Selesai saya berbicara dengan orang mati itu, roh saya dibawa lagi ke suatu tempat. Tempat itu saya melihat ada manusia berjalan ke sana kemari dengan kesibukan mereka. Dia tahu apa mereka sedang buat, tetapi mereka sangat sibuk. Dan suara itu berkata kepada saya, melihat itu, untuk menembus langit yang ketiga, kamu harus melintasi ini, dia bilang. Lalu saya melihat apa yang harus saya melintasi untuk sampai langit yang ketiga. Saya melihat satu gunung bersama dengan air terjun. Disitulah saya harus melalui. Kamu boleh bayangkan ini. Saya dengan sekuat tenaga saya harus melintasi satu gunung yang airnya sedang mengalir dengan deras sekali. Sepertinya itu air terjun. Kamu boleh bayangkan itu. Saya tidak tahu bagaimana, macam mana tiba-tiba saya boleh sampai ke puncak dia. Dan selesai itu, tiba-tiba roh saya dibawa lagi ke suatu tempat. Ini tempat saya sangat hairan. Saya melihat begini. Saya melihat ini tempat tidak ada manusia. Awan kegelapan meliputi tempat itu. Dan itu suara berkata kepada saya, kamu harus melintasi ini. Wah, ketika saya melihat sesuatu yang jalan yang harus saya melintasi, sempat dalam hati saya berkata,
oh ini mustahil. Mustahil kami boleh pergi sana. Kenapa? Satu gunung lagi, tapi dia seperti itu tiang listrik. Gunung, tapi seperti tiang listrik. Tiada apa-apa yang kamu harus berpegang untuk sampai ke puncak. Tiada. Itu sebabnya saya gentar. Macam mana saya boleh sampai itu? Dan saya memulakan perjalanan itu dan saya tidak menoleh ke bawah. Saya punya fokus mau sampai ke atas. Saya tidak tahu macam mana, bagaimana saya boleh melimpasi itu. Amin. Haleluya. Tiba-tiba roh saya dibawa lagi ke suatu tempat. Dan di situ saya melihat ada satu penjaga dia. Dan suara yang selalu bersama dengan saya, dia hilang sudah. Dia hilang. Dan saya melihat ada satu orang, dia sepertinya dalam hati saya seorang panglima belantara Tuhan. Itu yang berkata dalam hati saya. Dia berpakaian jubah dan dia ada pedang besar dan panjang. Dan suara yang membawa saya itu hilang sudah dan diambil alih oleh yang penjaga itu. Penjaga itu berkata kepada saya, ketika penjaga itu melihat saya ada di sana, dia katakan kepada saya, untuk menembusi langit yang ketiga, kamu tidak boleh berjalan seperti biasanya. Kamu harus terbang, dia cakap. Dalam fikiran saya, dalam hati saya, boleh, saya pasti boleh terbang. Kenapa ada dalam hati saya seperti itu? Karena sebelum pengalaman ini terjadi, selalu saya bermimpi kalau roh saya itu selalu terbang. Jadi itu sebab saya yakin saya boleh terbang. Haleluya. Dan dia katakan kepada saya, kamu harus terbang untuk menembusi langit yang ketiga. Dalam beberapa langkah, mungkin dalam 5 langkah begitu, saya berjalan, tiba-tiba saya melihat satu cahaya dari atas langit turun ke bawah saya dan tiba-tiba pakaian saya bertukar menjadi warna putih dan saya terus diangkat menembusi langit yang ketiga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah, Jesus. You are the Lord, you are the God, Jesus. Hallelujah. Ketika saya sampai di langit yang ketiga, saya tidak melihat seperti yang selalunya kita dengar ada istana kristal apa semua. Saya tidak melihat itu. Bila saya kongsikan ini, Pastor Freddy cakap, mungkin kau tidak masuk ke dalam. Saya bilang saya tidak tahu. Dan apa yang saya melihat di sana, saya melihat satu tempat yang sangat luas, sangat indah, sangat damai, sangat nyaman. Kamu tidak akan mau turun lagi ke bumi bila ada di sana. Tiada penderitaan di sana. Hati kita sangat tenang. Benar-benar tenang. Saya tidak pernah mengalami kenyamanan, ketenangan seperti itu. Saya sedang berjalan-jalan di tempat itu dengan langkah beberapa saja, tiba-tiba roh saya dibawa lagi turun ke tempat orang mati. Dibawa lagi sekali lagi berjumpa dengan orang yang mati yang
pertama kali saya berjumpa. Ingat kan tadi ada saya berjumpa dan saya dibawa lagi berjumpa. Di situ saya katakan dengan orang mati itu, tingkat langit ketiga, kalau Anda pergi sana, tiada penderitaan di sana. Hatimu damai, hatimu tenang. Itu yang saya bagi tahu dengan itu orang mati. Selesai saya berbicara dengan orang mati itu, tiba-tiba roh saya dibawa lagi kepada orang yang masih hidup dan jemaat Tuhan. Saya bertemu dengan jemaat Tuhan yang sudah mengalami baptisan dalam nama Yesus dan karunia Roh Kudus. Saya melihat di situ seperti ini, persis seperti ini. Dia tidak nampak saya, tapi dia dengar suara saya. Saya katakan kepada dia, bagi tahu dengan mereka, dengan orang yang sudah memiliki kuasa dan roh Tuhan yang diam dalam diri mereka, kehidupan mereka seperti ini. Okay, thank you. Jemaat Tuhan, ketika roh Tuhan diam dalam diri kita dan itu tidak diaktifkan, kehidupan kita seperti ini. Tetapi bila roh Tuhan yang diam dalam diri kita, kita harus aktifkan, pancarkan, kita akan mengeluarkan suatu kuasa yang besar. Light. Kita akan menjadi seperti ini. Kita akan memancarkan satu tenaga yang, satu kuasa yang sangat besar, memenuhi ruangan kegelapan di muka bumi ini.